Miss harap kabar kalian semua sehat dan sukacita. Lama ya tidak bertemu dengan Miss Tauni, dengan juga Miss Eka. Nah, adik-adik, walaupun di rumah aja, kita tetap bisa memuji Tuhan, bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Tapi adik-adik, kalau di rumah tetap dengan sikap yang baik, menghormati Tuhan Yesus. Nah, kita mau memulai ibadah kita nih adik-adik. Tapi kita lipat tangan dulu, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kami akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Semua adik-adik, ayo berdiri. Kita mau bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi satu lagu lagi untuk menari dan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, hiasi hatiku, sucikan daku terus. Stop. Ayo adik-adik, jangan bergerak ya sampai 5 detik. Miss hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya hebat. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagimu. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, hiasi hatiku, sucikan daku terus. Stop. Oke adik-adik, itulah nyanyian kita, bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap yang manis, menghormati Tuhan Yesus. Kita bernyanyi kepada Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik. Shalom anak-anak semua. Senang sekali Lause bisa ketemu sama kalian walaupun secara online. Nah, Lause senang kali ini Lause bisa ketemu sama anak sekolah minggu dari RPCC di Medan. Wah, apa kabar kalian? Lause berharap kalian semua sehat-sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita walaupun sekarang kita masih harus stay at home mungkin ya. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Nah anak-anak, kita mau bersama-sama saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan, kami dapat mengerti, dan juga melakukan firman-Mu. Menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita belum pernah ketemu ya. Maksudnya, Lause belum pernah ketemu sama kalian. Tapi mungkin kalian sudah pernah melihat Lause ya. Kimi, ini Lause lagi bicara sama anak-anak sekolah minggu yang ada di RPCC Medan nih. Halo teman-teman di RPCC Medan. Halo. Iya, mereka sih mungkin tahu ya, tahu Kimi ya? Tahu ya? Udah pernah lihat pasti ya. Tapi kalau tahu kan belum tentu kenal. Oh iya ya. Tahu belum tentu kenal ya. Kalian juga mungkin tahu Lause tapi mungkin nggak kenal ya. Oh iya ya. Belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol bareng, bener ya? Sama seperti mungkin kita tahu Bapak Presiden ya. Siapa nama Presiden kita? Ya, benar, Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Kita tahu ya, oh itu Bapak Presiden, tahu, tapi kenal nggak? Sepertinya enggak ya? Enggak, belum pernah ketemu. Padahal Kimi mau ketemu foto bareng sama Pak Jokowi. Foto bareng kalian mungkin juga ya? Ya tapi kita nggak kenal, kita cuma tahu doang. Nah, anak-anak dan juga Kimi, setiap kita mungkin banyak kita tahu banyak orang, tapi yang kita kenal hanya sedikit, ya nggak banyak. Tetapi ada seseorang yang harus kita kenal. Harus kalian kenal. Harus. Ya, siapa dia? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengenal, jangan cuma sekedar tahu. Maksudnya apa nih? Kalau tahu nih cuma ada di kepala nih. Iya. Oh tahu dia Tuhan. Oh tahu dia katanya mati di atas kayu salib. Oh tahu itu Tuhan Yesus juru selamat katanya. Cuma tahu. Waktu dikasih soal bisa jawab tuh. Cuman tahu. Tapi pertanyaannya, kalian kenal nggak? Ada ungkapan yang mengatakan begini. Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana kita bisa sayang sama Tuhan kita kalau kita nggak mengenal? Bener nggak? Bener ya? Makanya kita harus mengenal. Jangan sampai kita cuma tahu. Setiap minggu kalian mungkin sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kalian membaca firman Tuhan, tapi apakah kalian sungguh-sungguh mengenal? Nah, Lause mau ajak kita melihat satu tokoh yang ada di Alkitab. Dari Kejadian 5. Nah, Kejadian 5 nih ya. Ini Lause bacain ya. Anak-anak, kalau kalian ada Alkitab, silakan kalian buka Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Kejadian 5 ayat 23 dan 24 nih ya. Lause baca ini. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup sampai umur 365 tahun. Terus apa yang terjadi dengan Henok? Dia mati?
Nggak mati ya? Diangkat loh. Kok bisa? Kalau diangkat sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan ya, bukan sama orang, bukan. Sama Tuhan. Artinya sekarang Henok itu habis diangkat di mana? Di surga. Di surga. Itu bersama dengan Tuhan. Jadi Henok setelah umur 365 dia diangkat. Lalu tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau saya bertanya sama kalian, kalian mau nggak masuk surga? Kalian mau tinggal bersama dengan Tuhan? Mau? Mau ya? Mau ya? Mau. Karena pilihan cuma dua. Masuk surga hidup selamanya, atau pilihan yang kedua dihukum selamanya dalam neraka. Mau? Enggak ya? Kimi mau masuk surga bersama Tuhan. Kalian juga pasti mau bersama dengan Tuhan hidup selamanya. Tapi pertanyaannya bagaimana? Henok di sini dibilang apa? Hidup bergaul. Artinya apa? Hidup sama-sama nih. Sama Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan. Setiap saat bersama dengan Tuhan. Oh, apa maksudnya berarti Tuhan itu ada di samping Henok? Maksudnya jalan-jalan gitu? Bukan. Tapi Henok selalu ingat sama Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Mungkin Henok pasti pernah mendengar suara Tuhan. Nah, Henok ingat nih apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dan Henok lakukan. Karena setiap hari bersama-sama, akhirnya Henok jadi kenal Tuhan, mengenal. Karena mengenal Tuhan, Henok jadi tahu apa yang Tuhan inginkan. Henok melakukan apa yang Tuhan inginkan. Anak-anak, kita harus mengenal Tuhan supaya kita bisa hidup nanti selama masuk surga ya, bersama dengan Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan, maka kita harus hidup bersama dengan Tuhan sekarang nih ya, setiap hari ya, ini ya. Dan juga anak-anak, setiap hari. Coba, lo mau tanya sama kalian, sama Kimi. Kalian punya teman? Punya ya? Banyak. Anak-anak kalian punya teman ya? Nah, coba. Kalian kenal nggak teman kalian? Kenal? Nah, kenal ya. Mungkin ada yang kenal ya. Kalau cuma sekedar tahu, itu mah bukan teman kali ya. Kenal. Kok bisa kalian kenal teman kalian? Karena Kimi sering ngobrol sama temannya Kimi. Benar-benar, sering ngobrol. Ya. Karena sering ngobrol nih, cerita-cerita, aku sukanya ini loh, hobiku ini loh, aku suka makan ini, aku begini, aku cerita ngobrol, jadinya bisa kenal. Nah, anak-anak, supaya kita bisa mengenal Tuhan, kita perlu ngobrol sama Tuhan. Berdoa ya langsung sama Tuhan. Iya, berdoa dan juga membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Itu ngobrol sama Tuhan. Waktu kita berdoa, kita bicara sama Tuhan. Waktu kita membaca firman, kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan. Nah, semakin setiap hari kita baca firman, kita berdoa, kita akan semakin kenal Tuhan kita. Apa sih yang Tuhan mau? Yesaya tuh bilang, setiap hari aku mau mempertajam pendengaranku. Nah, kenapa? Karena pengen semakin mengenal Tuhan. Jadi setiap pagi datang berdoa, baca firman, setiap hari datang kepada Tuhan, membaca firman. Semakin hari semakin mengenal, Anak-anak, ayo kita mengenal Tuhan kita. Jangan hanya sekedar tahu. Ya, ada pelajaran. Cuma jangan sekedar dengar. Ya. Setiap minggu udah dengar firman Tuhan, tapi cuma dengar, tapi nggak benar-benar mau mengenal. Sama seperti Henok, ayo kita hidup bersama dengan Tuhan, bergaul, ingat. Jadi setiap hari ini ya, bukan cuma baca firman, berdoa, tapi juga diingat nih firman Tuhannya sepanjang hari ya ini ya. Sepanjang setiap saat kita mengingat Tuhan. Nah, kita bicara sama Tuhan itu sih sebenarnya nggak harus misalnya tutup mata, misalnya lagi jalan mau ngomong sama Tuhan tutup mata, nggak harus begitu ya. Kalau ada saat-saatnya waktu malam kita berdoa tutup mata, waktu dengar firman Tuhan berdoa tutup mata, tapi ada waktu-waktu ya kita nggak perlu ngomong aja, Tuhan saya lagi sedih, misalnya lagi sedih, Tuhan tolong saya lagi bingung nih, ya bicara dengan Tuhan ya. Itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Langsung mau bacain satu ayat lagi ya buat kita dari Yohanes 17 ayat yang ketiga. Dibilang begini, inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini doanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ingatkan kita, bilang bahwa hidup kekal itu apa sih? Kita kenal Tuhan, kita kenal Allah kita kenal Tuhan Yesus. Jadi, kalau kalian mau mengenal hidup yang kekal, kalau kalian mau hidup bersama dengan Tuhan, harus kenal. Kalau nggak kenal, maka mana bisa kita sayang ya? Iya. Jadi harus kenal. Ayo, anak-anak, mari kita mengenal Tuhan kita, sama seperti Henokh, sama seperti Yesaya, bahkan seperti Daud, bahkan seperti para rasul yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar tahu. Ayo, kita mengenal Tuhan kita. Bagaimana caranya tadi? Baca firman Tuhan, berdoa, berbicara sama Tuhan, dan selalu melakukannya, mengingat Tuhan dalam seharian kita. Ya anak-anak, mari kita mengenal Tuhan kita. Jangan hanya sekedar tahu. Harus kenal dengan baik. Nah ya, kalau kita belum pernah ketemu, nanti kapan-kapan ya, kita kalau bisa ada kesempatan ya, ketemu sama anak-anak, teman-teman yang ada di Medan sini ya, dan kita kenalan lebih jauh lagi ya. Benar, ngobrol lagi. Tapi yang utama sekarang kita harus mengenal Tuhan kita ya. Yuk anak-anak, kita berdoa supaya Tuhan tolong kita untuk bisa terus mengenal Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan. Tolong setiap kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengenal Engkau. Bukan hanya tahu, tapi mengenal. Seperti Henokh yang setiap hari hidup bersama dengan Engkau, bergaul dengan Engkau. Biarlah setiap kami pun juga mau hidup bersama dengan Engkau. Ingatkan kami untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, mengingat firman-Mu sepanjang hari kami. Tolong kami Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu yang ada di Medan, BB hidup mereka, memberkati mereka, keluarga mereka saat ini mungkin ada yang mengalami kesulitan. Engkau tolong setiap mereka. Tuhan, kami mau mengenal Engkau. Tolong kami supaya kami boleh terus semakin mengenal Engkau. Terima kasih. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ayo kita mengenal Tuhan kita. Nah, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.